Dalam video ini akan membahas apa itu saham secara umum. Saham adalah bukti kepemilikan modal seseorang atau badan usaha pada suatu perusahaan. Coba aku ilustrasikan, biar kalian lebih paham. Contoh. Ada perusahaan A, TBK dan perusahaan B, TBK. TBK itu kepanjangannya adalah terbuka. Artinya terbuka, saham perusahaan ini bisa dimiliki oleh publik alias oleh orang-orang kaya kita. Perusahaan apa aja yang termasuk TBK? Contohnya, ada Indofood, Telkom, Bank BCA, PGN, Unilever, Antam, Adi. Dan sekarang, sudah ada 600 lebih perusahaan TBK. Dari perusahaan TBK yang kita sebutkan tadi, kita ambil perusahaan gas negara. Andaikan, perusahaan gas negara punya saham 100 lembar dari 100%. Dan kalian punya 1 lembar saham dari perusahaan gas negara. Berarti, kalian punya 1% kepemilikan perusahaan gas negara. Wow, kalian sudah memiliki saham perusahaan besar. Untuk membeli saham, satuan yang dipakai adalah lot. 1 lot sama dengan 100 lembar. Contoh, beli 1 lot PGN di harga Rp1.840. Berarti, kalian beli 100 lembar, dikali Rp1.840, sama dengan Rp184.000. Untuk mempermudah dalam penyebutan nama suatu perusahaan di pasar modal, maka nama perusahaan disingkat menjadi 4 huruf. Contoh, Bank Sentral Asia jadi BBCA, Telkom Indonesia jadi TLKM, Gudang Garam jadi GGRM, Perusahaan Gas Negara jadi PGAS. Kenapa perusahaan yang tadinya gak bisa dibeli jadi bisa kita beli sahamnya? Ya, benar. Perusahaan sedang membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya. Coba aku kasih contoh. Perusahaan gas negara, awalnya bukan perusahaan yang terbuka. 100% sahamnya masih dipegang sendiri. Lalu perusahaan gas negara, mau ekspansi di tempat lain, tapi dananya belum ada. Untuk itu perusahaan gas negara melepas sebagian sahamnya atau jual saham ke publik. Untuk mendapatkan dana yang nantinya akan dipergunakan untuk ekspansi perusahaan di tempat lain. Jadi, sekarang sudah pahamkan apa itu saham? Buat kalian yang belum paham atau ada yang mau ditanya, bisa komen di bawah. Terus, apa sih yang menarik dari saham? Kalian bisa dapat keuntungan, tanpa harus ikut kerja di perusahaan yang kalian beli sahamnya. Ada 2 cara mendapatkan keuntungan dari investasi saham. 1. Capital gain. 2. Dividen. Pertama, capital gain. Keuntungan yang kalian dapatkan, dari selisih harga jual dikurangi harga awal. Contoh, beli saham A, di harga Rp1.000 sebanyak 50 lot. 1 bulan kemudian, harga naik jadi Rp1.200. Maka Rp1.200 dikurangi Rp1.000 sama dengan Rp200. Dari selisih Rp200 dikali 50 lot sama dengan Rp100.000. Maka keuntungan yang didapat sejumlah Rp100.000. Kedua, dividen. Keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan ke pemegang saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Kita lanjutin cerita yang sebelumnya. Saat perusahaan gas negara menjual sebagian sahamnya ke masyarakat, maka perusahaan punya kewajiban untuk membagikan sebagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Untuk besaran keuntungan yang diberikan, perusahaan menyesuaikan berapa lembar saham yang dimiliki pemegang saham. Nah, proses ini yang disebut dividen. Untuk info perusahaan apa saja yang akan memberikan dividen, harga dividen berapa dan tanggal berapa. Bisa kalian cari informasinya di aplikasi RTI Business. Kalian bisa download aplikasi RTI Business di Play Store. Jika sudah selesai di-download, saat buka aplikasi RTI Business, nanti kalian akan diminta untuk login terlebih dahulu. Klik bagian pencarian. Lalu masukkan nama saham apa yang mau kalian cari. Setelah kalian sudah menentukan nama sahamnya, lalu kalian klik bagian Corp Action. Maka akan muncul informasi tentang seputar dividen. Price adalah harga dari per lembar saham. Cum date adalah waktu terakhir kalian membeli saham untuk ikut serta dalam pembagian dividen.
Ex-date adalah tanggal investor saham tidak lagi berhak mendapatkan dividen. Recording date adalah waktu pencatatan yang berhak mendapatkan dividen. Payment date adalah waktu pembayaran dividen. Apa kelebihan dan kekurangan dari investasi saham? Kelebihannya: 1. Bisa dimulai dengan modal kecil. 2. Keuntungan bisa dari capital gain dan dividen. 3. Aman, karena investasi saham di Indonesia sudah diawasi OJK. Kekurangannya: 1. Tingkat risiko lebih tinggi daripada deposito dan reksadana. 2. Selalu update berita seputar saham dan analisa saham. Terus, gimana langkah awal berinvestasi saham? Pertama, buka rekening saham terlebih dahulu. Dengan menyiapkan KTP, NPWP dan buku tabungan. Kedua, mengisi data diri di sekuritas. Ini ada beberapa contoh sekuritas yang sudah diawasi oleh OJK. Ada Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, Semesta Indovest Sekuritas, Ajaib Sekuritas, Mirai Aset Sekuritas, BCA Sekuritas, IPOT Sekuritas. Apa sih yang harus diperhatikan untuk memilih sekuritas? Pertama, setoran di awal. Beberapa sekuritas mensyaratkan minimal setoran di awal, mulai dari 100.000, 1 juta, 3 juta, sampai 100 juta. Carilah yang sesuai dengan kemampuan kalian. Kedua, fee transaksi. Ada fee untuk beli dan ada fee untuk jual. Setiap sekuritas besaran fee berbeda-beda. Fee beli, mulai dari 0,15%. Fee jual, mulai dari 0,25%. Ketiga, aplikasi user-friendly. Mudah digunakan di laptop atau di HP. Aplikasi lancar. Tools yang kamu butuhkan tersedia. Jadi setelah nonton video ini, kalian pahamkan. Apa itu saham? Gimana memulai berinvestasi saham? Apa yang diperlukan untuk memulai investasi? Next video, kita bakal bahas apa aja sih ilmu yang dibutuhkan untuk berinvestasi saham, dan juga kita bahas beberapa tips dan trik seputar saham. Jika video ini bermanfaat, bisa share ke teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng untuk dapat info terbaru dari Saham Prima.